dengan Bapak, novel jangan dirujukan rujukan, tetapi jangan tulisan saya yang disalahkan. Itu satu. Mau merujuk, mau jangan, urusan saya. Apapun yang mau dirujuk, rujuklah. Mau campakkan novel ini, campakkanlah. Demi Tuhan, tidak ada urusan saya. Sama sekali tidak. Nah, sekarang saya mau beri contoh. Pernah baca novel Humairah? Siti Aisyah? Itu biografi. Pernah baca novel buku Sejarah Uang? Itu sejarah, tapi ditulis dengan gaya novel. Pernah baca buku ini? Sang Penakluk Badai? Sang Penakluk Badai, novel biografi K. Hasim Asari, Agung Irawan. Kemudian pernah baca novel Sang Pencerah, novel biografi Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Jadi ini bukan yang pertama. Banyak sekali sebelumnya novel yang ditulis secara biografi. Pernah baca novel Ketut Tantri, Revolusi di Nusa Damai? Pernah baca novel 1984? Yang di jurusan sejarah, dua novel itu jadi rujukan untuk mata kuliah sejarah Indonesia modern. Yang Ketut Tantri, Revolusi di Nusa Damai. Yang ingin saya katakan adalah novel ini saya jamin fakta-faktanya betul. Bahkan lebih lengkap dari fakta buku sejarah manapun tentang Rahma Indonesia. Saya mau berdebat. Mana buku sejarah Rahma Indonesia yang paling lengkap, adu dengan novel saya ini. Mana yang faktanya lebih kuat. Itu satu. Yang kedua, saya memang lupa membuat karena ada ini DR. Jadi betul juga ya. Jadi semuanya harus padahal yang saya baca tapi tak terbuat, dan itu iya benar itu. Benar sekali. Nah, novel adalah rekonstruksi sejarah. Saya kasih contoh. Gempa bumi Padang-Panjang 1926. Itu kekuatannya 6,5 sampai 6,7, terjadi pukul 10 pagi, dan yang meninggal adalah sebanyak meninggal di Agam 472, di Padang Panjang Rumah Remu 2.384, dan 247 orang meninggal. Itu data fakta. Saya membuatnya begini. Sebentar saya bacakan. Gampo Rayo Padang Panjang, fakta satu. Padang Panjang berserakan, bagai seikat duku lepas pengikat. Bak rambai dihempaskan. Salahkah saya? Tidak begitukah gempa? Iya kan? Jadi ada suasana batin, ada suasana bagaimana ketika itu terjadi. Dari mana saya tahu? Saya bertanya ke Profesor Gusti Asnan. Pak, Bagampo dulu di Padang Panjang tuh. Ya sudah melakukan studi. Saya bandingkan dengan gempa sekarang, gempa dulu pasti takut orang sama saja. Ketika gempa Padang Panjang itu, belum azan masjid sudah ramai. Sama dengan sekarang. Saya buatkan suasananya. Jadi yang saya maksud dengan buku ini adalah fakta, memang fakta-faktanya benar. Tidak ada yang salah. Satu pun tidak ada yang salah. Tetapi saya tulis dengan gaya novel dan gaya sastra dan gaya jurnalis. Itu. Novel, buku biografi para ulama besar Minangkabau ada satu buku. Tidak ada dijual orang di toko buku. Sama sekali tidak ada. Panik mencari tidak dapat dong. Benar-benar tidak dapat. Ini buku hari pertama diluncurkan nomor 1 di Shopee dibeli orang. Jadi menurut saya, saya tentu tidak punya kepentingan untuk novel ini agar laku. Nah, saya kualitas saya aja, kalau laku novel kualitas saya bagus, kalau enggak ya enggak gitu aja. Novel ini cenderung novel biografi juga, fakta juga semua. Saya belajar, bertanya banyak. Nah, saya melakukan seleksi humaniora terhadap judul. Pernah di Harian Kompas, Pak Martias Duski Pandu menulis Rahma Indonesia Ayam Betina yang Berkokok. Bagus sekali. Saya diskusi dengan Ibu Zizi, Bu, ini karena ada
binatang, ayam gimana ya? Ya saya juga merasakan itu, kata Bu Zizi. Tidak saya ambil itu sebagai judul. Padahal di dalam pengantar saya buat, terima kasih Pak Pandu telah membuat judul seperti itu. Saya sampai membuat dengan pesawat apa Rahma Indonesia terbang ke Mekah dan ke Mesir. Tak ada dalam buku sejarah yang ditulis oleh siapapun tentang Rahma. Nomor pesawatnya apa, berapa jumlah penumpangnya, berapa kecepatan pesawatnya, di mana Rahma dulu, saya buat. Dengan apa etik Rahma dari Mekah ke Mesir, atau dari Mesir, saya buat itu. Di mana dia di Mekah, bagaimana dia, saya buat. Dan tidak akan pernah ada di dalam buku sejarah. Jadi ini adalah semacam rekonstruksi, seperti ada kasus direkonstruksi oleh polisi, itu kan bukan fakta. Tetapi dibuat rekonstruksinya sesuai dengan fakta dan dibuatlah suasana batinnya sehingga buku ini berbicara. Makanya sekarang saya juga akan menulis serial tokoh pendidikan Islam yang lain setelah E.T. Amah. Mungkin Syekh Parabe yang sebelumnya agak tersedat setelah ini Canduang, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Saya sedang menulis buku ulama-ulama jaringan ulama Minangkabau di kampung saya, ulama Nusantara di kampung saya. Jadi itu referensinya banyak sekali dan tidak boleh salah karena ini soal agama kita, soal apa. Saya yang terakhir nih, Dinia Putri dan sudah hampir berusia 100 tahun. Sudah 100 ya. MTI Canduang juga demikian. Ternyata tak seorang pun muridnya yang menulis buku tentang beliau. Yang bisa dijual, yang terletak di rak-rak buku terkenal di Indonesia. Saya sangat sedih dan saya tulis. Terus terang aja dari beberapa bab saya menulis, saya menetes air mata saya ketika menulis bab-bab itu. Misalnya ketika menulis Ibu Zizi di atas pesawat dan mengenang Rahma, itu saya sedih. Saya tidak buat-buat serius. Kemudian tentang bab E.T. Amah, gunting kain kalian, jahit jadikan baju, bagikan kepada rakyat di zaman Jepang, menetes air mata saya. Kemudian ketika E.T. Amah diberi hormat oleh para tentara, hormat komandan, kepada E.T. Amah yang berjilbab, saya meremang bulu kuduk saya. Tidak ada dalam buku sejarah itu. Tidak ada. Dan bagaimana E.T. Amah menyuruh murid-muridnya membuat baju seragam untuk TKR. Tidak ada itu. Di dalam buku ini ada. Nah, jadi betul ini, novel jangan dijadikan sumber disertasi karena Anda tidak terlampau ada kalau Anda jadikan ini sumber disertasi. Tetapi dijadikan disertasi boleh. Jangan sekali-sekali menjadikan novel sebagai sumber bacaan ilmiah. Ya, tetapi mengupas novel boleh. Menyebutnya bahwa ada fakta-fakta di dalam boleh. Nah, mahasiswa sekarang ini lebih banyak copy paste, kan saya baca juga tulisan-tulisan mahasiswa soal Rahma ini. Itu ke itu saja. Tidak ada tambah, tidak ada tuku, ada tambah saditu sadiyo. Sajangka kini, sajangka bisu. Sajangka lo tahun buku. Tidak ada tambahan sama sekali. Dan saya soal saya tadi, pertama minta maaf, kedua lupa itu karena maklumlah. Dan saya berharap nih ya, agar anak Dinia punya referensi, dia harus punya 2 buku Rahma Indonesia. Satu novel ini, satu buku yang mengandung fakta-fakta yang garing, penting. Kapan perlu timeline-nya saja, kapan perlu, benar tidak fakta di dalam ini. Dengan demikian, begitu mereka tamat, mereka tidak lupa dengan Rahma Indonesia. Dan tiap mereka harus memberi kekaguman kepada E.T. Amah. Buku ini belum ada di toko buku di Padang karena pandemi. Yang ada di Rumah Kayu di Padang juga, dan di Shopee, serta di Republika dan di online-nya Gramedia. Itu saja. Nah, saya punya kepentingan sebenarnya untuk literasi sejarah ulama-ulama Minangkabau. Saya mohon masukkan, ada enggak
ulama perempuan lain yang bisa ditulis jadi novel biografi. Atau ulama lain yang terlupakan sehingga bisa terjual habis dan menarik oleh orang. Saya satu lagi yang ingin saya sampaikan, Ete Ama adalah orang yang menantang habis-habisan kawin paksa. Ketika Jamilah siswinya ditarik malam hari oleh bapaknya, nah ketika itulah Ete Ama. Saya mendramatisasi sedemikian hebat suasana itu, sehingga menurut saya ini perlu dibaca. Bagaimana Jamilah diseret ayahnya keluar dari asrama Putri Padang Panjang di tengah malam pukul 11 malam untuk besok dikawinkan karena kerbau sudah terbeli. Demikian benarlah Ete Ama mencegah kawin paksa. Mulai hari ini, kata Ete Ama, orang kampung aku nak beli sekolah-sekolah. Akhirnya mereka minta maaf. Pasti alumni Dinia Putri hari ini tahu kalau mau menikah pasti datang ke Dinia dulu. Paling tidak melapor atau minta izin. Demikian tradisi yang terus berlangsung sampai hari ini. Pesan Ete Ama, jangan kalian memakai baju tembus terang yang hari ini namanya tembus pandang. Siapa yang memakai baju tembus pandang, baju erek, selepas libur pasti kena lapi Ete. Karena dia pasti tahu, walaupun sudah disembunyikan. Dia pasti tahu ada yang menonton diam-diam. Dia pasti tahu yang buka tenda diam-diam. Itu yang saya buat dalam novel ini. Jika berguna, terima kasih. Jika tidak, apa boleh buat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa Ya, menarik sekali pembahasan pada malam hari ini, yang mana juga Kanda Khairul Jasmi mengatakan bahwa sumber-sumber dari novel ini juga sudah diteliti dengan baik-baik dan juga beliau membahasakannya dengan bahasa novel, membuatnya dengan bahasa novel. Mungkin buku ini juga belum tersebar luas di Sumatera Barat khususnya. Teman-teman bisa mendapatkannya di Rumah Kayu di Kota Padang juga, dan di Shopee dan juga di Republika. Dan mungkin sebentar lagi di Gramedia juga akan terletak di garis bestseller nomor pertama ya Kanda. Amin, amin. Ya, baiklah itu dari jawaban dari tanggapan dari teman-teman yang telah menanggapi tadi. Sepertinya masih ramai sekali ya, 141 orang di dalam Zoom kita kali ini. Amel, yang raise hand, Kanda Alit Kurnia. Iya, Kanda. Juga ada Bapak Firda kayaknya habis itu. Ya. Oh, Bapak Firda. Iya. Kepada Kanda Firda, dipersilakan waktu dan tempat. Maksudnya saya Firdaus ya? Iya, Firdaus. Sorry. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa bergabung. Apapun tadi masukannya ini dalam bentuk iuran pendapat, saya setuju. Moga-moga ini membuat berkah. Perkenalkan, saya Firdaus AN dari Muhammadiyah. Baru-baru ini ada acara di Dinia Putri sama Ibu Atul. Saya sempat masuk ke museum dan seterusnya. Tampak banyak spanduk. Mudah-mudahan saja ini menambah inspirasi juga tentang novel. Saya tidak mengapresiasi semuanya. Hanya dalam pembicaraan sepertinya tidak terbaca bahwa Dinia Putri sekarang menuju 1 abad. Nah, karena sudah berumur 97 tahun. Saya ingin menyampaikan begini sesuai dengan disiplin ilmu saya, ilmu hisab. Sesungguhnya pada Rabiul Awal kemarin 1442 bahwa Dinia Putri adalah 1 abad karena didirikan pada Rabiul Awal 1342. Sekarang 1442. Jadi dia pas 1 abad. Jadi dalam hitungan Hijriah, Dinia Putri adalah sudah berumur 1 abad. Kalau hitungan Masehi memang masih kurang 3 tahun lagi. Jadi logikanya adalah
siapa yang berumur 30 tahun Masehi sebenarnya dia sudah berumur 31. Kalau sudah 90 tahun sebenarnya sudah 93. Karena sudah berumur 97 tahun, ya ditambah 3 tahun maka dia genap 100 hari. Jadi saya ingin mengucapkan selamat, moga-moga karya yang begitu hebat lahir dari inspirasi kehadiran Dinia Putri. Saya ingin menyampaikan itu. Terima kasih telah diberi kesempatan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Ya. Alit Kurnia, Mel. Ya, Iya, saya. kepada Bismillahirrahmanirrahim. dipersilahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Alit Kurnia, saya dari Tangerang, Banten. Alhamdulillah dapat link Zoom dari grup Seminar Bu Zizi. Masya Allah ya, mudah-mudahan buku Pak Khairul Jismi ini bisa booming ya di kalangan anak muda, karena saya punya bukunya nih, udah revisi keberapa ya ini buku ini nih, ya sudah, dan bahasanya juga ini masih bahasa biografinya masih kaku ya, dalamnya juga banyak kurikulum dunia yang Masya Allah, yang ditulis oleh Bunda Rahma. Saya cuma mengapresiasi aja Republika membuat lomba Bunda Rahma masa kini ya. Ya, lomba Bikin terbaru lomba. hari. Iya, Bunda Rahma masa kini itu sampai anak saya ngikut ya Pak, ngikut lombanya di Instagram. Ya, di Masya Instagram. Allah. Bu. Iya, betul. Dan banyak sekali anak-anak putri yang tertarik untuk membaca bukunya. Mudah-mudahan dengan dibuatnya novel ini, mereka semakin tertarik lagi untuk membacanya. Karena kan pastinya lebih luas ya bahasa-bahasanya dan menginspirasi mereka untuk menjadi Bunda Rahma berikutnya. Cuman ini aja Pak, ya. Ya, ini Pak, di situ ada pembahasan ini nggak Pak, yang masalah suaminya Bunda Rahma, Haji Bahaudin? Ada Bu. Ya, beliau itu penganjur PKI, maksudnya gimana tuh Pak? Kalau di buku yang saya baca. Beliau berjuang di jalur politik, sedangkan Bunda Rahma di jalur pendidikan. Mereka menikah 6 tahun dan pada suatu hari bersepakat untuk menikah. Suaminya melangkah dalam diam meninggalkan Padang Panjang tanpa lambaian. Tak ada dalam buku sejarah. Yang ada dalam novel. Ya. Tapi walaupun demikian, beliau berdua saling satu sama lain baik. Menghormati, iya. Betul-betul. Ya, Masya Allah ya. Ya, penasaran. Jadi saya ini bukunya kayaknya belum sampai ke Tangerang ini bukunya ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat mendapatkan. Di Shopee ada ya? Baik. Itu aja mungkin tanggapannya. Masya Allah, barakallah untuk Pak Khairul Jismi. Mudah-mudahan bukunya disukai oleh anak-anak milenial ya Pak. Itu yang dibutuhkan gitu. Supaya apa yang dilakukan oleh Bunda Rahma bisa dilakukan lagi oleh anak-anak putri kita ke depannya. Itu aja Pak. Selamat ya Pak ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diingatkan kembali oleh saudari tadi bahwa di Instagram juga ada challenge style jilbab Bunda Rahma dan juga ada challenge puzzle buku novel tersebut yang akan diumumkan pemenangnya pada hari Minggu. Teman-teman juga bisa ikut di Instagramnya Republika ya, Instagramnya Republika. Amel. Halo moderator, halo moderator. Menanggapi Mel. Moderator. Ya, Oh, iya. kepada Bang Adel. Ya, sebelum ke Bang Daniel ya. Persilahkan. Bang KJ. Ya. Saya lihat di cover itu, Bu Rahma tuh cantik sekali. Ya. Itu umur berapa begitu dan fotonya kira-kira itu didapatnya dari mana? Atau itu bukan foto aslinya Rahma? Ya. Itu foto dikasih oleh Bu Zizi dan diolah menjadi cover. Dan yang resolusi rendahnya ada di Google.
Oh, berarti ini sudah resolusinya dinaikkan oleh ini ya. Iya. Bisa cover. Mungkin saya izin jawab, itu usianya kalau nggak salah 33 tahun. Waktu itu. 33 ya? Ya. Kalau dilihat dari wajahnya, rasanya 22 itu, Bu Zizi. Terserah kau lah, mau 22, mau 33. Karena yang foto-foto yang kita punya, itu rata-rata usia 33 sama 34 yang kita koleksi kita. Jadi pakai foto beliau pakai itu. Nah, kemudian Bang KJ, Bu Zizi, dan kita semua, kami mengambil inisiatif untuk membedah buku ini. Ada beberapa latar belakang sebetulnya, terutama pribadi yang saya alami. Ketika juga membaca tulisan Bang KJ di Facebook yang dalam tanda kutip tuh ngata-ngatain gitu. Ngata-ngatain kita sekarang di tengah pertengkaran pusat waktu itu, yang bilang bahwa ada yang bilang itu doa, ada yang bilang itu sejenis justifikasi bahwa Sumatera Barat itu tidak Pancasilais begitu. Di Facebooknya itu Bang KJ, ya sudah, kalau orang bilang itu dulu, ya dulu, tapi kalau sekarang apa begitu kan? Apa gitu. Sehingga sejak itu saya tuh mulai berkunjung ke beberapa tempat tokoh seperti Buya Hamka mengajak keluarga dan anak-anak gitu. Lalu ketika novel ini muncul, saya kira milenial juga seperti yang dijelaskan tadi akan sulit membaca detail-detail dari biografi yang ditulis dengan teks ilmiah tadi itu gitu. Sehingga novel ini menurut saya itu akan lebih mudah diterima dan lebih mudah untuk dicerna, sehingga tokoh-tokoh yang katanya 30% dari pendiri bangsa Indonesia itu bisa diketahui dengan cara yang mudah melalui novel-novel biografi ini. Malah saya pikir setelah baca bukunya, kita harus datang ke Diniah Putri, melihat museumnya dan melihat di mana Ete Rahmah lahir gitu. Lalu di mana Ete Rahmah melahirkan anak-anaknya, di mana Ete Rahmah tadi membela. Beliau punya anak. Iya. Ya itu baru juga kita tahu. Di mana Teh Jamilah tadi menceramahi Jamilah yang dipaksa nikah gitu. Jadi ini betul-betul cara yang menurut saya cara kekinian untuk mengenalkan tokoh-tokoh seperti Rahmah Indonesia ini. Yang terakhir pertanyaan saya Bang KJ, tadi karena saya juga belum baca bukunya, karena buku di Sumbar itu setahu saya malam ini hanya 2 itu, yang di tangannya Bu Zizi sama tangannya Bang Daniel, itu Teh Rahmah juga disebut di situ bidan. Ya. Nah itu bidan tuh maksudnya bidan dia belajar kebidanan dari Mak Uwonya. Oh, dari Rumah Sakit Kayu Tanam, Pak. Ya. Jadi Mak mendapat Uwonya itu adalah yang Kayu Tanam. Iya, Kayu Tanam, dan Mak Uwonya adalah yang menyambut kelahiran Sultan Syahrir. Jadi memang sekolah formal begitu ya. Kemudian bukan, ya di Kayu Tanam ya. Oh iya. Dan belajar kepada 3 dokter, Padang Panjang, Payakumbuh, dan Bukit Tinggi. Belajar. Dia Teh Ama punya alat-alat kedokteran. Ada orang mau melahirkan di Padang Panjang, orang Kristen. Dia datang ke Teh Ama, dia mau pinjam uang untuk pergi ke Padang. Kata Teh Ama, bukan uang yang kau pinjam, saya ke rumah kau. Biarlah dan tolong melahirkan anak itu, yang Kristen itu dalam hati ya. Setelah itu dia masuk Islam. Padang Panjang. Itu saya dapat dari Facebook ditulis oleh banyak orang tentang itu. Nah, faktanya adakah itu? Ada, Pak. Ada kan? So, IABS SBK ada faktanya enggak? Dan itu adalah sosiologi, bisa dijadikan rujukan. Jadi semacam itulah. Yang di Padang Panjang tadi kapan terjadi tahunnya saya enggak tahu, tapi peristiwa itu menurut orang Padang Panjang terjadi. Maka itu adalah fakta. Itulah sebabnya sejarah melihat 83% fakta-fakta sejarah Minangkabau adalah bohong. Hanya 30% yang fakta. Tetapi jika dilihat dari sudut lain, sebenarnya fakta-fakta sejarah Minangkabau itu tidak ada yang bohong.
namun ia dituturkan dengan gaya sastra Minangkabau. Sama seperti menuturkan Malin Kundang. Itu bukan sejarah, itu cerpen. Bang, kita dapat resumenya saja hari ini. Cerpen benarnya kita tidak tahu. Jadi membaca Sagadang Taluitia misalnya, itu harus dibaca dari laut. Ya kan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Oke, Bu. Baik. Terima kasih Amel. Saya kembalikan ke Amel. Oke, baik. Terima kasih. Amel, boleh saya Kang Dada. Oke, langsung saja kepada Bang Daniel. Baik, terima kasih Bang Herul. Yo. Bang Herul Jasmi. Yo. Saya ya udah lama kenal Abang lah. Ya, mohon maaf kalau ini gini nih Bang. Kenapa saya sampai itu? Karena kata pertama yang saya baca itu adalah fakta. Memang fakta. Ya, fakta. Abang Ada selalu enggak? dari tadi. Abang dari tadi kan bicara fakta-fakta. Ini mohon maaf ya, kan nggak semua orang yang belajar sejarah sini mungkin ya. Tolong Pak Daniel baca yang tidak fakta. Enggak. Coba tunjukkan sama saya. Bukan. Dengerin dulu Bang. Sebentar saya mau ngomentari. Ini fakta. Ya. Mohon maaf ini bukan maksud mengajar nih Bang ya. Tapi kebetulan ya karena saya dari sini ya itu menginformasi. Fakta sejarah itu kan muncul banyak proses. Ada studi heuristik yang pertama itu, kemudian kritik sumber, ada eksternal, ada internal. Ya, setelah dikritik baru muncul fakta. Walau alam saya tidak tahu. Ya. Abi hari menggulai. Nah, di situ masalahnya Bang. Saya ingat dosen saya itu Pak Sartono Kartodirjo, Begawan Sejarah Indonesia. Satu kata yang saya ingat sama dia bahwa dia tidak berani menulis biografi. Bukan berarti tidak boleh. Oh, Dia iya. tidak akan menulis biografi. Bukan berarti tidak boleh. Silakan menulis biografi. Tapi kalau saya tidak. Lalu saya tanya ketika itu bahwa beliau menulis sejarah petani Banten itu bicara tentang Haji Wasit. Apa kata beliau? Saya bukan Haji Wasitnya, fokus saya, tapi peristiwanya. Nah, satu Bang ya. Kemudian yang nanti saya lanjutkan lagi. Ini satu saya ambil contoh. Pak Abdullah Usyari bilang tadi kering biografi. Tidak juga kering karya biografi itu. Ya, tidak harus dengan bahasa sastra atau memakai apa? Ditulis seperti novel. Saya baca buku Tan Malaka. Itu novel tuh. Itu novel. Bukan novel Bang, buku biografi Tan Malaka. Ditulis oleh Hari Depoze. Depoze dua jilid. Hari Depoze. Itu biografi Tan Malaka. Disertasi. Tebal. Ya, saya kalau nggak salah mungkin nggak sampai seminggu saya tamatkan buku itu karena enak membacanya. Sudah baca novel Tan? Belum. Kenapa? Artinya kalau yang menulis sejarah biografi adalah orang yang punya ilmu untuk itu. Biografi, kemudian memoir banyak ditulis oleh orang-orang yang bukan punya disiplin ilmu sejarah. Nah, inilah yang menjadi persoalan di kalangan kami sejarawan. Karena itu sampai sekarang ilmu sejarah kan kurang dipandang lah. Ya, banyak sekali, mohon maaf, yang ngajar sejarah di sekolah-sekolah itu bukan orang yang punya disiplin ilmu sejarah. Satu mahasiswa saya ketika kuliah saya tanya, saya ingat itu, kenapa Anda ngambil sejarah? Karena saya senang Pak dengan cerita-cerita sejarah. Mereka menganggap sejarah itu hanya sebuah cerita. Padahal prosesnya panjang untuk bisa menghadirkan sebuah fakta. Dia harus paling tidak harus tahu ilmu-ilmu sosial. Karena itu kami, mungkin di UNAN juga atau di UNP yang belajar sejarah itu pasti belajar sosiologi, pasti belajar antropologi. Dan untuk menghadirkan sebuah fakta, prosesnya itu panjang. Jadi kalau Abang sampaikan tadi itu, nah itu yang maksud yang saya khawatirkan Bang. Jadi juga sebenarnya banyak hal yang saya ingin kritisi itu ya, ketika juga Abang bicara, beliau adalah komandan TKR pertama di Indonesia. Walau alam, sejauh mana Abang melakukan penelitian tentang komandan TKR di Indonesia? Pengalaman saya Bang, sebentar Bang, pengalaman saya. Tunjukkan komandan TKR perempuan yang lain kepada saya. Ya, enggak, dengar dulu Bang. Ya, pengalaman saya ketika saya nulis, saya menyebutkan hanya Permilah satu-satunya partai politik di Indonesia yang memadukan dua ideologi menjadi asas partainya, Islam dan kebangsaan. Ternyata ketika saya penelitian di Arsip Nasional, ada juga partai lain di daerah Sulawesi yang memakai itu. Maksud saya, ya,
kalau ada, ya memang saya paham maksud abang itu. Kalau kita menginginkan fakta itu, paling tidak fakta harus didukung setidaknya lebih dari satu, ya. Nah, oke, abang, maksud saya gini, saya bukan mau menyalahkan ini, bang. Ya ini masih fakta. Kalau kita masih separuh-separuh, ini bukan fakta fakta keras, ya. Saya tidak begitu yakin. Banyak hal-hal yang abang sampaikan juga tadi itu dari selendang, itu kan masih dugaan abang saja kan. Merah putih itu dari selendang anak dinia. Ya, tunjukkan kepada saya fakta lain. Hah? Ya, saya kan bilang, saya tidak menyalahkan abang itu. Artinya saya ingin menyampaikan kepada abang, ya seperti itulah orang banyak ya, bahwa menganggap itu adalah satu-satunya kebenaran. Abang juga saya tidak, itu kan masih abang tidak didasarkan pada sumber bicaranya. Pasti imajinasi abang. Oh, ini mungkin. Tapi kalau abang pakai sumber, oke lah. Kalau sumber bukan novel, tapi sudah saya buat di bawah pertanggungjawaban ilmiah. Maksud saya, abang menyampaikan itu didasarkan membaca sumber atau imajinasi abang saja. Tidak ada fakta di situ yang imajinasi. Tidak ada. Maksud saya gini, bang. Jadi saya juga novel itu dipakai dalam ilmu sejarah, tapi bukan peristiwanya yang dilihat, tapi setting biasa setting zamannya itu, settingnya, bukan peristiwanya. Terserahlah Pak, pokoknya novel ini udah terbit. Kalau salah, saya tanggung jawab. Habis sekarang. Mungkin saya perlu bicara sedikit, Pak Daniel. Baiklah. Ini Pak Daniel. Ini Pak, coba sebentar. Saya belum selesai. Tadi abang ngomong, saya diam. Kenapa saya bicara, abang bicara juga. Maksud saya gini, ketika saya diundang oleh Adel untuk bicara, ya saya bilang, Adel tahu saya ini sejarawan. Tentu saya bicara ini. Jadi kalau abang sampaikan sejarawan, saya 7 tahun belajar sejarah. Saya tahu abang alumni UNP. Saya bukan maksud semua ini kan abang, tidak bang. Buku abang ini saya baca bang. Saya kan bilang, saya tertarik banyak banyolan abang itu yang saya suka. Mana fakta keras yang Anda ragukan dan mana fakta lunak yang Anda tidak bisa terima. Contohnya, abang menyampaikan di sini buayanya itu terbuat dari dari kayu ini. Dari mana abang sumbernya? Buayan. Banyak hal lain. Fakta di situ ada tanggal dia lahir. Jangan buayan yang dipikir. Buayan itu adalah kebudayaan Minangkabau. Jadi kita harus tahu potensi one village, one product Minangkabau. Di mana buayan dibuat, di mana tali dibuat, di mana orang membuat kopi, di mana orang membuat rendang, di mana kapau, di mana orang kacang, di mana orang membuat baju. Itu harus ada dalam kepala. Jadi bukan fakta, itu fakta sosiologis. Namanya one village, one product nenek moyang kita. Lebih dari 100 tahun lalu. Kapas hanya ada di Singkara. Di mana ada kapas? Coba. Iya, makanya saya ngomong dulu. Abang saya bicara, tapi abang potong. Fakta sosiologis soal buayan itu. Ya, kan abang minta mana fakta. Saya bantu fasilitasi ya. Tengah ya. Bang Daniel. Ya, baik. Bang Daniel. Ya. Apa namanya? Saya kira dari penjelasan Bang Abdullah Husairi tadi juga, memang tidak akan ketemu. Kalau Bang Daniel versinya sangat akademis dalam pengertian pembuktian sejarah atau fakta dalam sejarah. Sementara yang ditulis oleh Bang Khairul Djasmi adalah novel biografi, genrenya itu novel tapi biografi gitu ya. Saya kira saya pegang dua novel biografi nih Bang Daniel. Tadi yang disebut oleh Bang KJ, Tan. Saya repot sekali membaca buku biografinya Tan Melaka Haripuze yang jumlahnya itu 10 kali lembaran Al-Quran. Dan susah saya mengerti. Tapi ketika saya baca buku Tan, saya dapat mengalami bahkan ikut merasakan bagaimana proses cerita-cerita dalam Tan Melaka. Saya ternyata sudah punya buku biografi Said Nursi. Sudah lama ketika kuliah. Dikarang oleh Ihsan Kasim Salih. Tapi tidak pernah selesai saya baca. Bahkan satu pun tidak ingat di kepala saya. Tapi kemudian ketika saya baca buku Api Tauhid, tebalnya lebih tebal daripada Al-Quran, jumlah halamannya 571 halaman, saya bisa selesaikan dalam 1 minggu. Dan saya kalau merem, bisa membayangkan apa yang dialami oleh Said Nursi ketika mulai berjuang sampai dia meninggal dalam ini. Jadi memang nggak ketemu kalau terus diperdebatkan antara satu karya sastra begitu, kemudian antara satu keyakinan sejarah sebagai akademisi dalam perdebatannya Bang Khairul Djasmi ini. Tapi Bang Khairul tadi sudah nyatakan bahwa
yang berbentuk fakta yang dituliskan dalam novelnya itu ada rujukannya, ada buku dan ada tesis-tesis dan disertasi yang sudah dirujuk di situ. Saya ingin tengahi begitu, Amel. Kalau tidak, ini forumnya ILC pindah ke sini gitu. Perdebatannya. Itu Bu Zizi mau bicara tuh, Del. Rasanya bisa ditengahi oleh Bu Zizi. Iya. Saya pulangkan mungkin Ya, ke Bu jadi awalnya Bang Khairul menghubungi saya karena ingin membuat sebuah novel biografi. Lalu saya pikir ya kita perlu sebetulnya menggunakan cara yang membuat anak-anak muda bisa memahami dengan lebih cepat dan bisa menjiwai suatu proses perjalanan seorang Rahma Indonesia. Jadi memang kalau bicara fakta, memang kita mengawal memang fakta-fakta yang dituliskan oleh Bang Khairul dan semua temuan, bahkan ke Dinia Putri kita diskusi, kita pertemukan dengan orang-orang yang memang terlibat dalam peristiwa itu. Bahkan juga seperti kisahnya ibunya Pak Taufik Ismail itu memang langsung sumbernya dari Pak Taufik Ismail dan Ibu Ida Ismail. Mereka menceritakan langsung bagaimana ibu mereka itu sebagai alumni Dinia Putri perjuangannya dan seterusnya itu sampai ibunya menjadi penyiar RRI, kemudian menyuarakan kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Arab sampai ke Timur Tengah, kemudian membeli senjata ke Singapura, memimpin 7 kapal, itu adalah cerita langsung dari sumber-sumber. Jadi mungkin betul kata Pak Adel tadi ya, kalau kita bicarakan tentang secara kajian akademis dengan konsep sastra pasti memang nggak akan ketemu. Namun saya pikir di samping kalau tentang data-data secara autentiknya kita sudah ada di buku 25 tahun Dinia Putri, 55 tahun Dinia Putri dan beberapa milestone yang ada itu ada dalam bentuk standar baku seperti itu. Tetapi ini mungkin hanya suatu kemasan dan memang kita menyambut baik waktu itu Pak Khairul Djazmi ingin membuatkan sejarah dalam bentuk novel. Gitu. Jadi penggalan-penggalan cerita memang itu adalah diambil dari sumber-sumber yang ada, namun itu tadi bahasanya memang dikemas dengan bahasa sastra. Jadi kalau menurut saya mungkin nanti perlu kita minta bantuan Pak Daniel juga nantinya misalnya untuk kalau memang akan dikaji secara akademisnya mungkin akan ada ruang yang berbeda ya. Mungkin itu seperti itu. Ya, itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih banyak nih Zizi. Ada pertanyaan di chat, Amel, silakan di chatting ada pertanyaan tuh. Iya, sama itu. Sama yang protes Bang Daniel itu. Iya, sama Jun. Sejarah ketika dari Sultan Ma'ruf. Oke. Bisa tambah sedikit. Oke, baiklah, siap kepada ya Uni Linda nih. Bisa tambah sedikit. Oke nih, dipersilakan nih. Sedikit aja ya, Amel. Sangat menarik sekali ya ketika ada perdebatan tentang buku ini. Saya setuju itu dengan yang dikatakan Adel tadi, Bu Zizi juga. Kalau ditilik dari sisi akademisinya tidak akan ketemu karena ini ditulis dengan sastra. Itu memang ada namanya biographical novel ya. Memang ada seperti itu. Sebuah novel yang diangkat dari kisah nyata. Itu kan banyak sekali yang kita lihat. Jadi justru saya sendiri itu baru tahu seluruhnya dan menarik dan ingin sekali membaca setebal ini justru setelah ditulis dalam bentuk novel. Dan kita berharap kepada Bu Zizi, mungkin novel ini bisa dibedah nanti di Dinia Putri juga, sehingga semua anak-anak di Dinia Putri bisa membaca ini. Gitu. Nah, kalau perlu nanti pertemuan alumni. Dan kita berharap nanti di satu Dinia Putri, novel ini semua anak Dinia Putri, semua alumni Dinia Putri dari dulu sampai sekarang harus memiliki buku ini. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Amel, terima kasih Bang Khairul Djazmi. Terima kasih Adel yang sudah memberikan kesempatan saya sebagai penanggap pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yudi Helvi, mungkin diberikan kesempatan. Ya, kepada Kanda Yudi Helvi di Depok, kepada Kanda dipersilahkan. Ada Yudi kira ya. Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak pertanyaannya di chat tuh, ngecek langsung. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Nama saya Yudi Helvi.
Terima kasih sudah diperkenankan bergabung di grup di Zoom KBPI malam ini. Kebetulan saya sendiri dari FAPI. Saya tidak mengikuti dari awal, Bapak Ibu, jadi tidak bisa mengomentari lebih lanjut. Tapi saya sebenarnya ini bertanya tentang sesuatu yang ada di kepala saya dari beberapa lama, mungkin juga sudah dipertanyakan oleh banyak orang. Ketika sebuah peristiwa sejarah atau tokoh-tokoh sejarah ditulis dalam karya fiksi, itu standar etiknya bagaimana gitu. Sejauh mana kita bisa membuat standar etik dari cerita itu. Bahwa kemudian karena kan tokoh-tokoh ini pernah hidup. Nah, misalnya kemudian kita buat cerita sejarah, tadi saya sudah sampaikan di chat, bahwa ternyata misalnya Soekarno punya cinta terpendam yang tidak pernah terungkap kepada Encik Rahmah misalnya. Jadi ini kan peristiwa itu tidak akan mengubah sejarah karena cinta tidak pernah terungkapkan, kan gitu ya. Kalau terungkapkan itu kan mengubah sejarah, tapi karena tidak pernah terungkapkan jadi akhirnya tidak mengubah sejarah. Tapi secara etik gimana gitu penulisannya. Saya bertanya betul-betul kosong ini karena saya bukan seorang sejarawan dan bukan seorang novelis. Tapi beberapa waktu terakhir banyak juga teman-teman minta saya untuk yuk coba deh tulis novel sejarah gitu. Novel sejarah yang berdasarkan kisah nyata tapi kemudian ditulis dalam bentuk novel. Nah, saya itu bingung bagaimana cara memulainya. Walaupun teman-teman mungkin seperti teman kita Henry Teja kan sempat juga nulis novel Tan, itu sudah dua atau tiga jilid. Nah, tapi saya sendiri tidak tahu. Nah, saya ingin nanya nih ke Bang Daniel atau kepada Pak Khairul Jasmi atau kepada narasumber lain, sampai di mana batas etisnya ketika hal itu terjadi? Gitu. Oke. Mungkin ini pertanyaan dari Kanda Yudi sendiri, yaitu ketika peristiwa sejarah itu telah dituliskan dalam bentuk fiksi, sejauh mana kode etiknya dalam menuliskan cerita sejarah tersebut ya. Baiklah, mungkin kita berikan Amel, waktu kepada Amel. Ini ada yang chat, ya, mungkin dikasih kesempatan ngomong yang nama Abdul Aziz Hussein. Silakan, itu ada chat. Abdul Aziz, oke. Kepada saudara Abdul Aziz, mungkin silahkan. Oke. Ya. Terima kasih Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri dari Bang Aziz, sebagai alumni dari Dinia Putri dan merasa sebagai keluarga besar PII. Alhamdulillah, luar biasa. Saya senang sekali bisa mengikuti ini. Asli dari Jawa Timur dan alhamdulillah pernah belajar 4 tahun di Dinia Putri. Apa yang saya rasakan dari perbincangan kali ini luar biasa, bahwa saya mendukung dan menghargai serta memberikan apresiasi yang sangat. Kenapa? Karena memang dari perjalanan yang saya lalui belum saya temui tokoh seperti Ibu Rahmah ini. Makanya yang saya syukuri, saya pernah belajar di sini, dan apa yang disampaikan tadi dari perbincangan Bapak tadi, mungkin ada sedikit yang telah suatu saat, ya, mungkin ada sedikit yang bisa saya sampaikan, bahwa hal ini sangat-sangat akan menarik, tadi sudah disampaikan, untuk anak-anak sekarang, para generasi, mengapa? Bagaimana mereka menjiwai? Karena sekarang banyak yang memberi ilmu, pengetahuan yang maju, tapi agamanya itu tidak seperti Bunda Rahmah. Tentu saja Bunda Rahmah ini bagaimana selama beliau belajar secara privat, walaupun tidak di perguruan tinggi, tapi mengalahkan kita-kita yang saat ini. Mungkin seperti itu luar biasanya, dan saya bersyukur bisa belajar, dan ternyata tokoh
yang luar biasa Bu Rahma dan sekarang Bu Zizi yang sedang berjuang seperti itu untuk bagaimana mengembalikan dan melahirkan kembali kelak Bunda Rahma berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Yunda Abdul Aziz. Laila Tutu. Terima kasih kepada Yunda Laila. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan dari Kanda Yude Helvi tadi, yang mana pertanyaannya ketika peristiwa sejarah itu dituliskan dalam bentuk fiksi, sejauh mana kode etiknya dalam menuliskan peristiwa sejarah tersebut. Mungkin kita langsung berikan waktu kepada Kanda Khairul Jasmi untuk memberikan tanggapannya. Kepada Kanda dipersilahkan. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya tidak tahu banyak pula, ilmu saya rata-rata saja, baik di novel, baik di sejarah. Untuk makan sehari-hari saja ilmu ini tidak cukup pula. Jadi, tapi begini, kalau kita serius betul keluar orang leher takkan selesai bicara ini. Kalau dalam fiksi, bolehlah Soekarno mau kena hati sama Etek Rahma, mau sama siapa, tak masalah. Karena itu fiksi. Tetapi kalau novel biografi, jangan. Jadi novel ini bertolak dari fakta, itu saja. Dan dibuat narasinya, cuma narasinya tidak seperti narasi kebanyakan. Dibuat dalam sastra jurnalistik. Karena saya adalah sastrawan dan saya adalah wartawan. Takkan mungkin bisa saya menulis seperti biografi. Saya sudah tulis skripsi di atas skripsi apa ya? Tesis ya. Kalang kabut saya memperbaikinya. Diperbaiki ini besok lagi. Tak salah Pak, tak usah saya wisuda. Akhirnya ya udahlah, kayak kamu saja. Itu tidak bisa. Nah, saya sebenarnya ingin menolong saja bahwa ulama-ulama kita ini makin lama makin tak ditulis. Tak ada lagi orang yang menulis. Saya coba menulisnya. Dan tak boleh itu fiksi, harus ada fakta, banyak fakta di dalamnya. Jadi seperti pendulum jam ya, bergoyang kiri kanan itu adalah iramanya. Faktanya adalah itu. Nah, jadi itu satu. Yang kedua, saya hormat pada pendapat Pak Daniel karena memang itu pendapat yang benar. Historiografinya memang itu ilmu sejarah dan beliau doktor sejarah. Saya S1 sejarah saja, beliau dosen, saya tidak. Itu benar. Nah, makanya tadi saya bilang novel ini jangan dijadikan rujukan oleh anak UIN. Kalau Anda rujuk, Anda salah. Kecuali novel ini Anda bahas. Bahwa di dalam novel ini ada fakta, benar. Bahwa novel ini tidak ilmiah, menurut persepsi ilmiah, benar. Kan namanya novel. Biografi pun bukan ilmiah, karena subjektif. Yang saya sedihkan adalah Buya Hamka sampai hari ini anak cucunya menerima royalti dari buku-bukunya dan buku-buku yang ditulis oleh orang lain. Baik itu fakta maupun itu novel. Atau kisah-kisah sekitar cinta Buya Hamka. Kenapa ulama lain tidak? Karena tidak ditulis. Ini bisa 10 novel tentang Etek Amah ini. 10 kalau ada yang mau. Seperti Buya Hamka. Nah, Buya Hamka itu karyanya 115 judul. Itu Hamka saja. Belum orang lain tentang beliau. Jadi, tulislah tentang Etek Amah oleh siapa saja, tentang apa saja. Makin banyak, makin bagus. Sehingga referensi tentang itu makin banyak. Syaratnya satu, jangan lupa mengurus ISBN-nya. Sehingga bisa dibaca di Amsterdam, di Australia, di Norwegia, di mana-mana. Saya mungkin ini terakhir saya minta maaf telah tersinggung karena telah turut ampun ya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin ini semua adalah kekhawatiran yang timbul dari ahli sejarah dan kekhawatiran yang timbul juga dari sastrawan yang ingin memberikan yang terbaik kepada
anak muda zaman kini dan kepada sejarawan pada masa kini, yaitu sementara Bang Dajen juga berkomentar di kolom komentar, yaitu ini soal kepentingan saja, yang ketika Bang Daniel itu kepentingannya menyelamatkan sejarah akademis, sedangkan Bang KJ juga kepentingannya pesan sejarah tentang kedahsyatannya ET Amah sampai untuk generasi sekarang yang pemalas membaca biografi yang biasanya kaku, seperti itu. Mungkin Amel. Bisa komentar terakhir. Oke, komentar terakhir dari Kanda Amrianto Amir. Dari Malaysia ini, dari Malaysia. Iya, Kanda dipersilakan Kanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengikuti dari awal. Kebetulan dari perjalanan dari Kuala Lumpur ke Kajang, Selangor, lebih kurang 1 jam dalam mobil, mendengar pembahasan seputar Teh Amah ini begitu. Karena saya 6 tahun juga membesar sebagai tetangganya Diniyah Putri dan juga bersama rekan-rekan di Pelajar Islam Indonesia. Begitu. Nah, sebenarnya apa yang diperdebatkan tadi, yang saya khawatirkan adalah kita terjebak pada metodologi dan teknik gitu. Sehingga seharusnya yang saya coba ingin lihat tadi itu adalah bagaimana ruh, semangat, dan jiwa luar biasa yang dimiliki oleh Rahma itu bisa mendobrak, dan seperti judul dari novel biografinya Bang KJ, bagaimana sosok seorang Rahma pada saat zaman apa adanya, tapi bisa mendobrak zamannya dan bahkan mempunyai pola berpikir yang jauh melampaui zamannya begitu. Dan terbukti tadi seperti kata Bu Zizi, masalah konsep pendidikan yang tidak hanya sebatas di tingkat menengah dan atas, tapi juga dilanjutkan juga sampai ke perguruan tinggi begitu. Nah, tadi yang saya lihat itu adalah perdebatan teknis dan metodologis tentang layak atau tidak ini diangkatkan sebagai sebuah kajian akademis. Saya pikir yang terlupa tadi adalah bagaimana ini mungkin ada sisi lain nanti, sisi lain akan dilakukan kalau memang ingin melihat dari aspek akademisnya seperti apa begitu. Tapi yang saya ingin nyatakan adalah bagaimana novel biografi ini, saya pikir ya juga tidak akan menjadi sebuah kajian fiktif, karena fakta sejarah atau ungkapan sejarah atau kajian sejarah itu kan fakta yang ditafsirkan oleh sejarawan begitu. Jadi bukan fakta bicara sendiri, tapi sejauh mana sejarawan bisa menafsirkan fakta-fakta tadi sesuai dengan data empiris atau data atau fakta yang ada. Gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang terlupa tadi adalah sebenarnya kajian malam ini cukup menarik kalau kita mendalami sisi dari bagaimana keluar biasaan sosok Rahma Indonesia itu bisa mendobrak zamannya, bisa melakukan sesuatu di luar batas kemampuan seorang perempuan. Dan ketika sekarang kita bicara masalah emansipasi wanita, misalnya persamaan gender, ternyata Rahma pada tahun pra kemerdekaan itu sudah melakukan sesuatu yang lompatan jauh ke depan begitu. Nah, saya pikir sisi itu yang seharusnya yang coba kita dalami sehingga kita bisa melihat sosok seperti apa yang kita harapkan, yang bisa kita tauladani dari seorang Rahmah itu begitu. Perempuan yang apa adanya tapi melakukan sesuatu yang luar biasa dan luar dari yang bisa keluar dari lingkaran kondisi sosio-ekonomi budaya pada saat itu begitu. Nah, pertanyaan sekarang adalah ketika sosok Rahmah itu bisa hadir sebagai sosok yang melangkaui zamannya, pertanyaannya adalah apa ada tokoh-tokoh lain saat ini yang bisa merepresentasi sosok seperti Rahmah sebagai Rahmah modern itu atau the new Rahmah itu begitu di Sumatera Barat. Pertama, yang kedua, representasi Rahmah Indonesia atau ET Rahmah itu adalah di Diniyah Putri. Pertanyaannya, adakah Diniyah Putri bisa menciptakan sejarah masa depan? Ketika Rahmah telah menciptakan catatan sejarah masa lalu, apakah Diniyah Putri bisa menciptakan sejarah masa depan seperti yang telah ditorehkan oleh Rahmah Indonesia yang luar biasa begitu? Jadi lompatan seperti apa? Mungkin ini pertanyaan besar. Ini sebuah
pemikiran yang perlu kita renung inokkan begitu. Sehingga ketika sosok Rahmah dikenal di Asia Tenggara, di Malaysia, selatan Thailand dan Singapura begitu. Nah sekarang Diniyah Putri bisa apa dalam konteks gerakan dakwah global, khususnya dalam konteks Asia Tenggara tadi begitu. Nah kalau dulu ada Aisyah Ghani, ada Samsiah Fakih di Malaysia. Nah sekarang sejauh mana pengenalan anak muda di Malaysia, sedangkan di Indonesia sendiri orang sudah tidak mengenal Rahmah, atau bahkan ada yang tidak kenal Diniyah Putri begitu. Bagaimana kita bisa mengenalkan dalam konteks yang lebih luas dari sekedar di Indonesia. Nah, ini PR ke depan. Yang saya pikir yang penting itu adalah ruh atau nilai semangat yang diberikan sebagai pemantik dari sosok Rahmah Indonesia itu. Nah pertanyaannya, adakah sosok Rahmah baru, the new Rahmah di ranah Minang, yang bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti itu untuk saat ini dan ke depan? Dan bagaimana pula peran Diniyah Putri ke depan yang bisa mewakili semangat Rahmah Indonesia itu begitu? Dalam konteks apa saja? Karena Rahmah itu kan tidak punya satu dia multi talenta gitu, multi kemahiran, multi kelebihan gitu. Jadi saya pikir mungkin dari novel itu sisi itu yang saya ketika Bang KJ menceritakan dari awal sosok Rahmah begini saya pikir ya, karena saya juga ada 2-3 buku tentang Rahmah Indonesia yang saya pegang. Ya saya pikir seperti kata Adel, saya setuju begitu. Ketika pendekatan terlalu akademis, ya kita sudah tidak menarik untuk membacanya. Tapi dalam konteks literasi dan penarik orang untuk mencintai membaca tokoh-tokoh, ya saya pikir ini tidak ada salahnya. Tinggal lagi mungkin perlu penekanan pada aspek atau pada sisi metodologis, manhaj kajiannya begitu. Karya Hamka tentang ayahnya, itu ayah yang berjudul Ayahku. Saya pikir itu juga bukan buku akademis gitu. Tetapi sampai hari ini masih menjadi rujukan, masih referensi. Bagaimana Hamka menuturkan dalam bentuk novel biografi tentang ayahnya begitu. Dan itu tidak artinya fakta-fakta yang dikemukakan oleh Hamka tentang ayahnya, Inyek DR, itu adalah fakta-fakta yang sesuai dengan apa yang Hamka dapatkan di lapangan begitu. Dan sampai hari ini tidak ada buku penceritaan biografi tentang Inyek DR selengkap apa yang dikukan oleh Hamka dalam buku Ayahku. Dan itu juga bukan kajian akademis, tetapi bahkan sampai sekarang masih tetap dijadikan juga sebagai rujukan utama ketika orang bicara tentang dan mengetahui siapa itu Inyek DR begitu. Nah saya pikir ini juga bisa menjadi alternatif seperti apa yang telah dilakukan Hamka tentang ayahnya. Jadi mungkin Bang Kaji bisa mewakili semangat itu sehingga bisa memaparkan etek Rahmah dari sisi yang lain yang lebih menarik sehingga orang lebih tertarik untuk mengkaji biografinya. Nah, yang penting kan pada saya adalah esensinya begitu, nilainya, nilai perjuangannya itu, nilai semangatnya begitu. Sehingga ke depan kita harapkan dari Sumatera Barat akan lahirlah Rahmah muda yang mewarisi semangat, rasa patriotisme, keilmuan, keibuan dari sosok Rahmah Indonesia itu begitu. Nah, saya pikir perlu pendalaman lagi dan insya Allah yang penting itu adalah pada nilai semangatnya, pada ruhnya begitu. Itu mungkin sekedar masukan saja sharing dari saya begitu. Yang sempat 6 tahun berada di belakang Diniyah Putri dan juga selalu mondar-mandir dari Diniyah Putri sampai ke pasar usang dan sebagainya begitu. Mondar-mandirnya ngapain Bang Amir? Ya. Mondar-mandirnya sama seperti saya. Saya kan 3 tahun mondar-mandir panjang. Kadang-kadang juga tertoleh ke kiri begitu. Tertoleh juga ke Diniyah Putrinya begitu. Dan saya juga pernah buat tulisan. Assalamualaikum. Ya? Tapi Amrianto gagal misinya. Dilanjutkan dulu. Oke, baiklah. Sepertinya sudah mau reunian semua. Baiklah, dari Kanda Amrianto sangat ingin menekankan pada nilai-nilai ruh, nilai-nilai pribadi pada sosok Rahmah Indonesia yang mana itu juga yang akan membangkitkan, memotivasi
pemuda dan pemudi zaman sekarang ini. Kita lebih menekankan kepada ke sana agar di mana nantinya novel-novel ini dibaca oleh muda-mudi zaman sekarang agar lahirnya the new rahmah-rahmah selanjutnya. Begitu ya, Kanda Amrianto. Dari semua pemaparan dari penanggap, pembahas, dan dari penulis kita juga, tentunya kita sangat mengapresiasi sebuah buku karya Kanda Khairil Jasmi yang Perempuan yang Mendahului Zaman, yang dari judulnya saja kita sudah sangat menerka-nerka ini tentang apa gitu. Kenapa dia harus perempuan yang telah mendahului zaman, yang telah dibaca juga oleh pembahas bahwa beliau telah berbuat sebelum orang-orang memikirkan. Bunda Rahmah telah berbuat sebelum orang memikirkan hal yang telah diperbuatnya tersebut. Kita juga mengkaji tentang sosok Bunda Rahmah yang sebagai seorang pendidik yang sejati, tokoh masyarakat, seorang pejuang yang sejati, nilai-nilai juangnya yang kita ambil untuk memotivasi kita berjuang di zaman-zaman sekarang, era-era zaman sekarang ini. Halo Amel. Dan juga kemampuan bangkit dari kegagalan. Mungkin sudah sangat larut malam, kita minta closing statement dari penulis kita pada malam hari ini. Kepada Kanda Khairil Jasmi, dipersilahkan. Oh, saya lagi ya, bolehlah kalau gitu. Closing statement ya, Kanda. Pertama, saya minta novel saya ini dibeli kalau mau, kalau enggak ya sudah. Yang kedua, saya minta maaf kepada semua audien karena ada ton saya yang tinggi tadi, ada yang rendah. Malulah namanya orang. Jadi bicaranya tidak datar, tidak flat. Yang ketiga, apa yang ketiga ya? Yang ketiga, terima kasih kepada Adel nih yang sudah memfasilitasi bedah buku ini. Dan selanjutnya adalah kenapa saya menulis ETAMA belum saya sebut tadi. Saya sekolah di Sekolah Pendidikan Guru Padang Panjang. Tiap hari saya ke pasar Padang Panjang. Dan beberapa kali dalam seminggu melihat angsa putih masuk ke pasar Padang Panjang berombongan. Mereka lah anak dinia di Padang Panjang. Tiap ditegur tak dijawabnya, ditegur satu tak dijawabnya satu, dikajar awaknya lari. Akhirnya saya buat novel, selesailah. Nah, itu dia. Dan yang ketiga, yang dikajar nak dapat. Ya, yang tiap dikajar tidak dapat Pak. Siapa yang di Padang Panjang tahun 82, 83, 84? Nah, itulah anak dinia putri Padang Panjang yang dikejar tak dapat itu. Sekarang saya persembahkan novel ini kepada mereka dan perempuan-perempuan hebat Minangkabau. Terima kasih Ibu Zizi dan semua hadirin, terlebih terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih. Hebat Adel. Waalaikumsalam Bu Zizi. Sehat Bu Zizi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kepada Kanda Khairil Jasmi sebagai seorang penulis yang telah menghadirkan novel ini di tengah-tengah kita, dan tentunya kita sangat menanti-nanti kehadiran novel ini di rumah kita masing-masing ya, Perempuan yang Mendahului Zaman. Saya udah ngomong sama Pak Khairil Jasmi supaya tidak ada kesalahpahaman. Apalagi Bang? Siapa namanya? Bang, keluar Bang Daniel. Oke, supaya tidak ada kesalahpahaman dengan Bang Heru. Tidak masalah, no problem. Bang KJ lah keluar. Sudah, Bang. No problem. Ya, enggak. Itu udah saya kan diundang Adil untuk bicara. Ya, Dia tahu saya sejarawan. Tentu saya beda perspektif saya. Jadi saya tidak melarang. Mahasiswa saya banyak kok ngambil novel-novel sebagai sumber sejarah. Tapi setting zamannya, bukan peristiwanya. Itu aja. Jadi saya nggak pernah bilang nggak boleh dipakai, punya abang ini bisa dipakai, tapi ada beberapa yang saya bilang itu tadi ada fakta-fakta sejarah. Yang saya khawatirkan mahasiswa itu tidak bisa membedakan mana fakta, yang mana imajinasi atau mana opini abang. Itu aja sebenarnya. Itulah Kosairi harus belajar itu. Adel harus mengajarkan kan mahasiswa. Adel sih. Ya itu salah Adel. Kenapa saya dibawa ke sini?
Harusnya sastrawan Del, jangan saya. Bang Daniel. Ya. Bang Daniel. Ya, siap. Halo Daniel. Ya, kalau Bang Daniel, kalau itu terjadi, itu yang salah bukan novelnya, tapi yang salah mahasiswanya. Bukan, nggak bisa begitu. Lain lagi, diskusinya panjang lah. Panjang Oke. diskusinya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Bukan mahasiswa saya yang salah, dosen juga salah itu. Itu ada El Yunusiah, ada juga nih keluarga. Jadi gini, Bu Zizi, saya kan termasuk fanatis, orang tua saya fanatis El Yunusiah. Iya. Jadi di depan rumah orang tua saya itu beliau itu tamat diniyah sekitar tahun 60-an. Jadi dia sangat bagus. Maka beliau harap saya lahirin namanya nama perempuan. Disiapkanlah nama Rahmah El Yunusiah. Tapi karena lahir laki-laki, tidak jadilah nama Rahmah El Yunusiah itu. El Yunus saja. Saya juga berharap anak saya lahir perempuan. Pas lahir perempuan, saya kasih nama yang pertama itu Rahmah El Yunusiah. Itu kaitannya, Bu Zizi. Alhamdulillah. Tapi harapan saya begini, Bu Zizi. Buku yang tadi cukup bagus, bisa dipahami banyak orang, terutama kalangan muda. Ini dianjurkan anak diniyah yang harus banyak baca dulu. Karena banyak anak diniyah itu tidak paham dengan perjuangan Rahmah El Yunusiah itu sendiri. Itu yang saya lihat di lapangan itu. Sehingga kalau mereka ditanya oleh orang lain, mereka juga bisa hanya menguraikan hanya sekedar pondok pesantren khusus putri. Tapi bagaimana perjuangan banyak. Mudah-mudahan buku ini bisa dirujukkan. Masih banyak, Bu Zizi. Ya. Baik, Pak Yunus. Terima kasih. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semakin larut pukul 2.20.